Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halwaleo. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halwaleo. Yang kami hormati Ketua Jurusan Kehutanan, yang kami hormati Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan, yang kami hormati para Kepala Laboratorium, yang kami hormati Ketua Senat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, yang kami hormati Ketua UJMI, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha beserta jajarannya, yang kami hormati Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Ibu Prof. Dr. Insinyur Haji Husna MP, yang kami hormati tenaga pendidik EFIL UHO, yang kami hormati tenaga kependidikan EFIL Universitas Halwaleo, dan yang kami hormati para calon wisudawan wisudawati periode April-Juli 2020 dan saudara-saudari yang sama berbahagia. Acara silaturahmi Yudisium Kolektif 6 yang dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan pada Kamis 30 Juli 2020 dengan panitia pelaksana jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halwaleo dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Di acara pembukaan ini kami mengajak kepada kita semua untuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih afdolnya kegiatan ini, maka marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Laode Agus Salimando Esud MSc. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tenaga pendidik dan kependidikan sekalian yang saya hormati, dan adik-adik yang mengikuti yudisium yang sama berbahagia. Sebelum dimulai acara yudisium secara kolektif, izinkanlah saya memimpin doa bersama sesuai dengan syariat Islam. Bagi yang beragama selain Islam, silakan menyesuaikan. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang maha mulia, pada hari ini kami berkumpul secara virtual untuk melaksanakan yudisium Sarjana Lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, dan inayah, serta maghfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, kami yang hina dina dan bergelimangan dosa ini menghadap kepadamu dengan penuh rasa harap agar diampuni segala dosa dan noda yang kami perbuat selama ini, baik secara sengaja ataupun tidak, terang-terangan maupun sembunyi, yang lama maupun yang baru, yang kecil maupun yang besar. Kami mohon selalu diberikan kesehatan dan kekuatan zahir dan batin, ketenangan dan ketentraman jiwa, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun,
Ampunilah dosa para pendahulu kami, kedua orang tua kami yang masih hidup atau telah berpulang ke rahmatullah. Semoga mereka mendapat tempat yang terindah di sisimu. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah dosa kami, para pemimpin kami, tenaga pendidik dan kependidikan. Berikanlah mereka kemudahan, petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanatkan kepadanya dengan baik dan sempurna, sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepadamu. Jauhkanlah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan jermuskan mereka untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalanmu. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha luas rahmatmu. Kini kami berharap padamu bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Ya Allah, angkatlah derajat kami yang hadir pada acara yudisium hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Untuk bekal mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari keridaan-Mu. Karena jika Engkau ridho, maka tiada yang mustahil bagimu. Semua mudah bagimu ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan na'imina, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah apa yang kami lupa. Fahamkanlah apa yang belum kami fahami. Tambahkanlah ilmu kami dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan doa dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UHO.
setiap hari. Tekad sivitas akademika, laksanakan dharma bakti dengan iman dan takwa, wujudkan pembangunan nusa dan bangsa, kembangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sadar mandiri dalam kesejawatan, dan majulah alma materku, ibarat bunga mekar setaman, Universitas Halo Oleo, tetap jaya sepanjang masa, tetap jaya sepanjang masa, benar mandiri dalam kesejawatan, dan majulah alma materku, ibarat bunga mekar setaman, Universitas Halo Oleo, tetap jaya sepanjang masa, tetap jaya sepanjang masa. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya pembacaan SK Yudisium yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1, sekaligus dilanjutkan dengan penyampaian lulusan terbaik 1, 2, dan 3 tingkat jurusan, dan lulusan terbaik tingkat fakultas. Kepada Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Lis Indriani, SPMSI, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang kami cintai dan banggakan. Izinkan saya membacakan SK Yudisium lingkup FHIL UHO untuk periode wisuda April sampai Juli 2020. Surat keputusan dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO nomor 773-UN29.16-PK ilmu lingkungan dengan nilai yudisium seperti pada lajur 9 lampiran surat keputusan ini. Kedua, memberi gelar kepada mahasiswa yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini, yaitu gelar Sarjana Kehutanan, dalam kurung SHUT,
jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Ketiga, memberi gelar kepada mahasiswa yang namanya tersebut pada lajur 2. Lampiran surat keputusan ini yaitu gelar Sarjana Lingkungan dalam kurung S.Ling, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas dan Ilmu Lingkungan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya yudisium mahasiswa tersebut, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Juli 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Madi Kendari. Lampiran surat keputusan tentang yudisium dan pemberian gelar mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Nomor urut pertama, Isna Bahirotul Anisa, jurusan Kehutanan, nilai yudisium 3,47, predikat yudisium sangat memuaskan, lama studi 3 tahun 11 bulan. Anggi Nur Hafizah Alang, jurusan Kehutanan, nilai yudisium 3,40, predikat yudisium sangat memuaskan dengan lama studi 3 tahun 10 bulan. Sri Farmila Sari, jurusan Kehutanan, nilai yudisium 3,36 dengan predikat sangat memuaskan, lama studi 3 tahun 11 bulan. 4. Niwayan Mitalani, dengan nilai 3,44, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. Yusia Astaria, jurusan Kehutanan, dengan nilai 3,28, predikat sangat memuaskan, 4 tahun 11 bulan. Kudrat, jurusan Kehutanan, nilai 3,34, predikat sangat memuaskan, 4 tahun 11 bulan. Yogi Sri Munandar, jurusan Kehutanan, 3,21, predikat sangat memuaskan, 3 tahun 11 bulan. 8. Andi Antok Soleng, Kehutanan, 3,16, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. 9. Laode Muhammad Iqbal Salahuddin, jurusan Kehutanan, 3,19, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. 10. Laode Sumahir, jurusan Kehutanan, nilai 3,41, predikat sangat memuaskan, Muhammad Isbar Ramadhani, jurusan Kehutanan, dengan nilai 3,03, sangat memuaskan, 5 tahun 7 bulan. Orpa Veronica P, jurusan Kehutanan, 3,06, sangat memuaskan, 5 tahun 11 bulan. 14. Weni Haliza, Ilmu Lingkungan, 3,46, predikat sangat memuaskan, dengan lama studi 3 tahun 11 bulan. 15. Wakarmiati, jurusan Ilmu Lingkungan, 3,27, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. 16. Aulia Rizmi Izzatul Haq, Ilmu Lingkungan, 3,12, 3,12 dengan predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. Rismawati, Ilmu Lingkungan, 3,09, predikat sangat memuaskan, 4 tahun 11 bulan. 18. Rahmawati, jurusan Ilmu Lingkungan,
Nilai 3,03 sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. 19. Waode Siti Hasanah, jurusan Ilmu Lingkungan, nilai 2,92, predikat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. 20. Agus Dar, Ilmu Lingkungan, dengan nilai 3,10, predikat sangat memuaskan, 5 tahun 11 bulan. 21. Hasrudin, jurusan Ilmu Lingkungan, dengan nilai 3. Jurusan Ilmu Lingkungan, dengan nilai 3,13, yudisium sangat memuaskan, dengan lama studi 6 tahun 9 bulan. Rata-rata untuk program untuk Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan adalah untuk IPK Fakultas 3,22 dengan lama studi 5 tahun. Untuk jurusan Kehutanan dengan rata IPK 3,26, lama studi 4 tahun 8 bulan. Dan jurusan Ilmu Lingkungan rata IPK 3,16 dengan lama studi 5 tahun 2 bulan. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Juli 2020, cap dan bertanda tangan Aminuddin Mane Kandari. Baik, saya lanjut ke Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO nomor 775/UN29/PK/2020 tentang lulusan wisudawan terbaik jurusan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo semester genap periode 2019-2020. Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan ke-86. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Juli 2020, cap dan bertanda tangan Aminuddin Mane Kandari. Lulusan wisudawan terbaik tingkat jurusan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo pada wisuda sarjana ke-86. Terbaik pertama, Isna Bahirotul Anissa. Lahir di Tulungagung 2 Mei 1997, asal sekolah SMA Negeri 2 Blitar, NIM M1A116030, dengan nilai yudisium 3,47. Predikat sangat memuaskan, lama studi 3 tahun 11 bulan. Terbaik kedua, Anggi Nur Hafizah Alang. Lahir di Unaha 4 Desember 1998, asal sekolah SMA Negeri 1 Unaha, jurusan Kehutanan, dengan nilai yudisium 3,40, lama studi 3 tahun 10 bulan. Terbaik ketiga, Sri Farmilasari, lahir di Batu Awu 20 Juli 1998, asal sekolah SMA Negeri 2 Bombana, dengan nilai 3,36, predikat sangat memuaskan, lama studi 3 tahun 11 bulan. Ditetapkan di Kendari 30 Juli 2020, cap dan bertanda tangan Aminuddin Mane Kandari. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO nomor 775/UN29.16/PK/2020 tentang
seterusnya. Terbaik pertama, Weni Haliza, lahir di Pongo, 8 November 1998, dengan nilai yudisium 3,46, predikat sangat memuaskan, lama studi 3 tahun 11 bulan. Terbaik kedua, Wakarmiati, lahir di Taliabo Barat, 10 Oktober 1996, dari SMA Negeri 3 Binongko, nilai yudisium 3,27, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. Dan terbaik ketiga, Aulia Asmi Izzatul Haq, lahir di Raha, 19 September 1997, asal sekolah SMA Negeri 1 Kabawo, dengan nilai 3,12, yudisium sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. Ditetapkan di Kendari 30 Juli 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Surat keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO nomor 774/UN-29/PK/2020 tentang lulusan wisudawan terbaik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo semester genap periode 2019-2020. Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan menetapkan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Mahasiswa yang tersebut pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai lulusan wisudawan terbaik tingkat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO pada wisuda sarjana ke-86. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari 30 Juli 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Lampiran surat keputusan tentang lulusan wisudawan terbaik tingkat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo pada wisuda sarjana ke-86. Terbaik Fakultas Isna Bahirotul Anisa, lahir di Tulung Agung 2 Mei 1997, asal sekolah SMA Negeri 2 Blitar, NIM M1A1-16030, program studi kehutanan, tanggal ujian 13 Juli 2020, dengan nilai yudisium 3,47, predikat sangat memuaskan, tanggal yudisium 30 Juli 2020, dengan lama studi 3 tahun 11 bulan. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Juli 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Terima kasih dan selamat untuk semuanya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, pengucapan janji lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Para calon sarjana baru dipimpin oleh lulusan terbaik fakultas dan diikuti oleh calon sarjana lainnya yang akan disampaikan oleh Isna Bahirotul Anisa. Kepada saudari kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih saya ucapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memimpin janji lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. 1. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Mulai dari janjinya. Janji. Lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Semua peserta yang lainnya ikut apa yang disampaikan oleh Bisna. Coba diulangi, kasih tegas. Janji Halu, kasih jelas. Kalau ada yang berdekatan layarnya, dia agak kasih jauh sedikit supaya tidak ribut. Tidak kelihatan janjinya, Pak Bas. Bagian atas tidak terlihat, Pak Abang. Kelihatan di sini. Orpa dimatikan saja, Orpa. Oke, mulai. Janji. Janji lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Janji lulusan Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. 1. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo berjanji. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo berjanji akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah dalam lingkup keahlian kami masing-masing. 2. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Universitas Halu Oleo. Berjanji. Akan senantiasa setia dan berbakti. Pada alma mater yang kami cintai dan agungkan. Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Universitas Halu Oleo. 3. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Universitas Halu Oleo. Berjanji akan mengabdikan diri kepada masyarakat dan bangsa. Kepada masyarakat dan bangsa, serta kepada negara Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila.
dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Demikian janji ini kami sampaikan. Demikian janji yang kami sampaikan. Semoga Allah merahmati Semoga Allah merahmati dan senantiasa melindungi kita semua. dan senantiasa melindungi kita semua. Amin. Amin. Baik. Acara selanjutnya. Baik. Acara selanjutnya penyampaian kata-kata pelantikan pada lulusan baru Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan oleh Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manikandari, MSc. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu unsur pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati, anak-anakku semua peserta yudisium yang baru saja mengucapkan janji. Dengan janji saudara-saudara, maka saya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan berani melantik saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan lupa janjinya. Janji adalah tanggung jawab dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sebelum saya melantik saudara-saudari sebagai sarjana kehutanan dan sarjana lingkungan periode April-Juli 2020, lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo, saya persilakan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menjadikan segala harapan dan impian yang kita inginkan. Semoga kita semua, khususnya saudara-saudari yang baru saja mengucapkan janji, mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengaplikasikan ilmunya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing selama 1 menit. Doa dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis 30 Juli 2020, tepat jam 14:45, waktu Indonesia bagian tengah, dengan memohon petunjuk dan bimbingan serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo melantik saudara-saudari sebagai lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebanyak 23 sarjana yang meliputi sarjana kehutanan dengan titel S.Hud dari jurusan atau program studi kehutanan sebanyak 13 sarjana, dan sarjana lingkungan dengan titel S.Ling dari jurusan atau program studi ilmu lingkungan sebanyak
10 sarjana. Semoga saudara-saudari dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi yang lain, baik lokal, regional maupun nasional, bahkan internasional, sehingga cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Demikian kata-kata pelantikan ini. Semoga mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kendari 30 Juli 2020, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Hal Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya penyampaian piagam penghargaan dari Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halwaleo kepada lulusan terbaik dan para dosen sesuai dengan kategori masing-masing. Berikut kami akan bacakan beberapa nominasi piagam penghargaan atau sertifikat penghargaan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, piagam penghargaan kepada lulusan terbaik tingkat jurusan.
terbaik 1 jurusan kehutanan, Saudari Isna Bahirotil Anissa dengan nomor induk mahasiswa M1A1 16030. Lulusan terbaik 2 jurusan kehutanan, Anggi Nur Hafiza Alang dengan nomor induk mahasiswa M1A1 16146. Lulusan terbaik 3 jurusan kehutanan, Sri Famila Sari dengan stambuk M1A1 16172. Lulusan terbaik 1 jurusan ilmu lingkungan, Weni Hasliza, stambuk M1B1 16011. Lulusan terbaik 2 jurusan ilmu lingkungan, Wakar Miati dengan stambuk M1B1 15064. Lulusan terbaik 3 jurusan ilmu lingkungan, atas nama Aulia Azmi Izatul Haq, stambuk M1B1 15061. Berikut kami akan bacakan nominasi atau penghargaan lulusan terbaik tingkat fakultas atas nama Isna Bahirotul Anissa, M1A1 16030 sebagai lulusan terbaik fakultas. Nominasi berikutnya, ketua dan sekretaris jurusan yang paling banyak lulusannya. Sertifikat penghargaan diberikan kepada ketua jurusan kehutanan dengan calon wisudawan terbanyak. Yang berikutnya, sertifikat penghargaan kepada sekretaris jurusan kehutanan dengan calon wisudawan terbanyak yang diserahkan kepada Ibu Niken Puji Rahayu Eshut, MP, PhD. Lulusan terbaik tingkat fakultas, ketua jurusan yang menghasilkan alumni terbaik, kami serahkan kepada Ibu Dr. Insinyur Haja Siti Marwah, MSI. Dan sertifikat penghargaan yang menghasilkan alumni terbaik diserahkan kepada Sekretaris Jurusan Kehutanan Ibu Niken Puji Rahayu, Eshut, MP, PhD. Nominasi berikutnya, dosen yang terbanyak terlibat dalam ujian skripsi diserahkan kepada Dr. Haja Lis Indriani, SP, MSI. Penasihat akademik lulusan terbaik, Dr. Insinyur Haja Rosmarlina Siah, MP. Pembimbing 1 mahasiswa terbaik, Dr. Insinyur Haja Siti Marwah, MSI. Pembimbing 2 mahasiswa terbaik, Dr. Amirullah, MSI. Pembimbing 2 dengan mahasiswa paling banyak ikut yudisium, Dr. Haja Lis Indriani, SP, MSI. Baik, demikianlah sertifikat penghargaan yang kami bacakan. Mudah-mudahan penghargaan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manikandari, MSI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillah aina ma suqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris UJMI, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan, Bapak-bapak Kepala Laboratorium, Kepala Bagian Tata Usaha, para kasubag yang sempat bergabung, para tenaga pendidik dan kependidikan lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang sempat bergabung, khususnya para dosen penasihat akademik dan para pembimbing skripsi sarjana baru kita, dan terkhusus yang berbahagia anak-anakku semua, para sarjana, baik sarjana kehutanan maupun sarjana lingkungan yang baru saja saya lantik. Tidak ada kata yang pantas kita kumandangkan pada siang hari ini selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hanya atas izin, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sudah masuk ke new normal baru yang belum terlalu normal, masih bisa kita melaksanakan kegiatan yang sangat penting ini dalam rangka kita mewujudkan bahwa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sangat menghargai para sarjana yang baru dilahirkan untuk kita kukuhkan secara kolektif pada acara SIUDI, Silaturahmi Yudisium yang ke-6, khususnya untuk calon wisudawan wisudawati pada tingkat Universitas Haloleo, yakni ke-86 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 nanti. Juga mari tak pernah kita lupa kirimkan selawat dan taslim kepada semua rasul-rasul Allah, khususnya kita yang beragama Islam, tentunya kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya, bahkan kepada segenap penegak dinul Islam sampai akhir zaman. Dengan semuanya.
hanya bisa terlaksana berkat izin daripada Rektor Universitas Haloleo. Termasuk anak-anakku semua yang melaksanakan seminar hasil dan ujian skripsi secara online. Sehingga bisa anak-anakku semua dilantik hari ini. Semua hanya bisa berlangsung karena atas izin Rektor Universitas Haloleo. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya sangat hargai. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yudisium di mana sebagai penyelenggara adalah jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo. Oleh karena itu saya menyampaikan juga terima kasih kepada ketua jurusan, sekretaris jurusan, khususnya kepada host Bapak Al-Basri Eshud MSc dan segenap dosen jurusan Kehutanan atas kebersamaannya sehingga pelaksanaan kegiatan yudisium pada hari ini bisa kita laksanakan insya Allah lancar dan sukses. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku dekan tidak ada kata yang bisa saya sampaikan. Selain terima kasih yang tak terhingga kepada semua unsur pimpinan, kepada semua tenaga pendidik dan kependidikan, bahkan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo. Karena apa yang kita laksanakan hari ini adalah bukti nyata bahwa proses akademik yang berlangsung di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan adalah normal walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah 2 kali kita laksanakan yudisium pada masa pandemi COVID-19 ini. Jumlahnya tetap sama, yaitu 23 sarjana. Hanya pada yang ke-85 yang lalu, jurusan Kehutanan menghasilkan 14 sarjana, sedangkan jurusan Ilmu Lingkungan menghasilkan 9 sarjana. Pada yudisium hari ini, jurusan Kehutanan menghasilkan 13, jadi kurang 1. Jurusan Ilmu Lingkungan jadi 10 sarjana, bertambah 1. Tetapi dalam posisi jumlah terbanyak masih tetap jurusan Kehutanan, dan posisi alumni terbaik juga masih jurusan Kehutanan. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Ketua Jurusan Kehutanan dan Sekretaris Jurusan Kehutanan dan para pembimbing dan penasihat akademik. Yang menarik adalah dari segi lama studi dan IPK. Jurusan Kehutanan selama ini selalu menduduki posisi lama studi terlama. Karena mereka pada saat itu masih banyak angkatan-angkatan lama. Jurusan Ilmu Lingkungan masih tergolong cepat karena memang tidak ada angkatan lama. Demikian juga IPK. Selalu IPK tertinggi itu berada di jurusan Ilmu Lingkungan. Pada hari ini terbalik. Jurusan Kehutanan justru lebih cepat masa studinya, yaitu 4,8 tahun. Sedangkan jurusan Ilmu Lingkungan rata-rata 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa Fakultas Kehutanan angkatan mahasiswanya sudah normal sekali. Jurusan Ilmu Lingkungan jangan ketinggalan. Makanya masa ujian pada saat yudisium ini
saya sengaja hentikan 1 hari sebelum yudisium karena kondisi kita sudah normal. Kalau dulu masih sampai yudisium 1 jam sebelumnya masih ada yang baru selesai. Karena saya maklumi bahwa kondisi pada saat itu masih banyak yang harus kita selesaikan karena kalau tidak mereka akan drop out. Oleh karena itu sekarang kita sudah mulai masuk kepada masa disiplin. 1 hari sebelum yudisium kita hentikan ujian. Nanti setelah yudisium lagi baru berlanjut ujian supaya semua kita menjadi hati-hati. Kita tidak mau lagi seakan-akan kita terpaksa untuk menyelesaikan mahasiswa kita. Demikian juga tadi di IPK. Sekarang jurusan kehutanan IPK rata-rata 3,26, sedangkan ilmu 3,16. Ini juga saya harap menjadi perhatian para pimpinan jurusan untuk bagaimana rata-rata jurusannya masing-masing minimal dipertahankan. Kalau tingkat fakultas ada kenaikan. Kalau yudisium ke-85 Universitas Haloleo atau ke-6 dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan secara kolektif dulu 3,12. Sekarang alhamdulillah 3,22. Berarti ada peningkatan rata-rata IPK tinggal fakultas. Jurusannya sama, hanya terbalik. Yang tadinya selalu ilmu lingkungan, sekarang kehutanan, berarti sudah normal. Karena kehutanan ini memang awalnya banyak angkatan-angkatan yang lama dulu kita selesaikan. Sedangkan untuk lama studi, ini sepertinya menurun tingkat fakultas. Kalau saya tidak salah, yudisium yang ke-5 kemarin 4 tahun 8 bulan. Sekarang 5 tahun. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana kita meningkatkan IP kumulatif dan menurunkan masa studi. Karena ke depan itu kita belum tahu kapan diterapkan masa studi mahasiswa itu. Kalau dulu 7 tahun, sekarang akan menjadi 5 tahun. Oleh karena itu, bagaimana kita tingkatkan kebersamaan kita semua sehingga nantinya yudisium kita itu akan semakin tinggi nilai IPK rata-rata. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada semua dosen pembimbing, dosen penasehat akademik untuk menyiapkan waktunya minimal 1 minggu. 1 kali 1 minggu untuk berkoordinasi dengan mahasiswa PA-nya dan mahasiswa anak bimbingan. Oleh karena itulah saya berinisiatif bukan hanya mahasiswa yang meraih penghargaan, tetapi juga para dosen. Tadi ada dosen yang tidak kita berikan penghargaan, ada 2 kategori karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi saya informasikan bahwa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sudah memiliki standar untuk pemberian penghargaan. Hanya belum kita sahkan di Senat, belum saya terima dari UGMI, tapi saya sudah setujui. Bahwa kategori-kategori itu misalnya untuk pembimbing yang mendapat penghargaan, yang meluluskan terbanyak, harus standarnya minimal 5. Bukan asal terbanyak, sehingga kalau hanya 2, yang terbanyak sudah ikut, tidak. Nanti memenuhi minimal 5, baru kita perhitungkan untuk diberikan penghargaan. Makanya tadi, hanya pembimbing 2 yang menghasilkan lulusan terbanyak yang diberi penghargaan, yaitu Ibu Dr. Lis Indrayani. Pembimbing 1 yang menghasilkan lulusan terbanyak
itu paling banyak hanya 3 orang. Makanya tidak masuk di kategori penghargaan. Begitu juga dosen penasehat akademik. Yang dapat tadi hanya penasehat akademik yang menghasilkan lulusan terbaik. Penasehat akademik yang meluluskan terbanyak tidak ada penghargaan karena paling tinggi hanya 4 orang. Tidak mencapai 5. Kalau yang lulusan terbaik, ya pembimbing 1-nya dapat, pembimbing 2-nya dapat. Karena berarti termasuk dalam didikan pembimbingnya sehingga bisa menghasilkan nilai khususnya skripsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga penasehat akademik. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharapkan para penasehat akademik, para pembimbing, bagaimana kita siapkan waktu kita untuk kita arahkan anak PA kita, anak bimbingan kita, supaya betul-betul mereka bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik. Saya sebagai pimpinan senantiasa berupaya untuk bagaimana mempercepat masa studi. Antara lain, alhamdulillah kita sudah terapkan, yaitu penunjukan dosen pengarah. Itu kalau efektif, Bapak Ibu sekalian, sangat membantu di dalam mempercepat masa studi. Terutama senjang waktu antara selesai perkuliahan dengan penunjukan pembimbing itu kalau lebih cepat, pasti dia akan cepat selesai. Tapi biasanya kalau kita tidak proaktif, maka mahasiswa itu setelah selesai mata kuliahnya bingung. Mau penelitian apa, tidak jelas. Mau konsultasi dengan siapa, tidak berani. Paling di antara 40 mungkin 1 orang yang berani. Yang lainnya itu akhirnya bingung sendiri di kosnya atau pulang kampung. 1 tahun, 2 tahun tidak dirasa, belum ada biar judulnya. Tetapi alhamdulillah dengan model dosen pengarah itu, kemudian diumumkan, jadi kita proaktif, kita umumkan, sehingga mahasiswa itu berani menghadap ke dosennya karena ada jembatannya bahwa dosen pengarahnya sudah ditetapkan oleh jurusan. Demikian juga konsultasi-konsultasi sebenarnya kalau bisa kita pahami semuanya. Hari Jumat si jumpa itu sebenarnya tujuannya bagaimana kita menyiapkan waktu untuk kita silaturahmi dengan mahasiswa kita. Apakah itu sebagai dosen PA, apakah bagaimana penelitian kuliahnya. Nah, itu yang masih kurang kita lakukan. Sehingga mahasiswa kita masih masa studinya lama. Oleh karena itu, melalui acara yudisium ini, sekali lagi saya mengharapkan kepada semua kita, dosen-dosen, untuk senantiasa berinteraksi dengan mahasiswa kita. Supaya mereka selalu semangat untuk menyelesaikan masa studi. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu, saya menyampaikan selamat kepada para selamat berbahagia, selamat menikmati perjuangannya selama ini. Sampaikan kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya. Tetapi ingat, jangan terlena. Karena ini baru langkah awal untuk anak-anak semua menuju kepada lapangan pekerjaan yang banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu saya titipkan 3 hal penting yang harus anak-anak semua bisa dihargai oleh teman-teman yang lain. Yang pertama adalah cerdas
intelektual harus anak-anakku semua miliki. Alhamdulillah dasarnya sudah ada. Dengan anak-anakku semua dilantik pada hari ini secara kecerdasan sehingga saya katakan jangan terlena. Kedua, memiliki kecerdasan sosial. Di dalamnya ada yang namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan sosial karena anak-anakku semua akan berinteraksi dengan masyarakat di lapangan pekerjaan. Di sana keragaman tingkat pendidikannya, keragaman perilakunya, anak-anakku semua harus bisa beradaptasi. Itulah yang dimaksud dengan cerdas sosial. Cerdas emosional harus dikendalikan. Terkadang di lapangan, justru banyak masalah yang kita hadapi yang membuat kita tersinggung dan membuat kita tidak enak di komunitas kita yang kita lalui. Tetapi dengan kecerdasan emosional yang kita miliki, insya Allah bisa kita akan beradaptasi kapan dan di mana saja kita berada. Jadi kecerdasan intelektual tanpa ada kecerdasan sosial dan emosional tidak ada gunanya. Karena akhirnya juga tidak bisa kita gunakan di dalam aktivitas kita hari-hari. Kemudian yang terakhir tetapi paling menentukan adalah kecerdasan spiritual. Ini saya harapkan anak-anakku semua perhatikan dengan baik. Bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup yang paling lama adalah oleh karena Allah menyatakan duribat alaihimudillah ainama sukifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Bahwa kalian sekalian manusia senantiasa dalam keadaan kerugian. Bahwa kita semua ini apapun yang kita miliki, mau harta banyak, mau jabatan tinggi, mau titel yang banyak, semua kita ini dalam keadaan kerugian. Kecuali kata Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Itulah tadi cerdas sosial, cerdas spiritual. Oleh karena itu selama saya memimpin fakultas ini, senantiasa saya laksanakan kegiatan imbang dunia dan akhirat. Ada kegiatan-kegiatan silaturahmi, ada kegiatan-kegiatan webinar, ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, olahraga, dan lain-lain. Karena hidup ini hanya sementara saja. Alhamdulillah hari ini dengan penyelenggara jurusan kehutanan bisa kita laksanakan yudisium. Insya Allah hari Senin tanggal 3 Agustus jam 14, undangan mungkin sudah beredar, kita laksanakan silaturahmi, Hari Besar Islam, yaitu renungan bagaimana hikmah berkorban. Kita selang-selingi hidup ini, kita buat kegiatan untuk menyegarkan kembali. Bahwa ada orang yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu bidah dan lain-lain, itu bukan saya miliki. Saya anggap bahwa itu syiar Islam untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini harus kita jaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu saya senang sebagai pimpinan di WA Group senantiasa saling mengingatkan, melaksanakan puasa sunnah dan lain-lain. Saya senang sekali. Karena hanya dengan pendekatan kepada Allah, fakultas kita ini bisa lebih baik dibanding yang sekarang. Oleh karena itu, selamat melaksanakan senantiasa ajaran-ajaran Islam, saling mengingatkan. Kemudian kita barengi dengan peningkatan kualitas kita di dalam mengabdi kepada anak-anak kita semua, karena disitulah muaranya. Bahwa semua apa yang kita lakukan, apa acara si Haris,
kemudian puasa dan lain-lain, itu semua adalah untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini harus senantiasa kita tingkatkan dalam hal-hal kebaikan. Saya kira itu beberapa hal penting yang saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman, apakah tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, apakah itu unsur pimpinan maupun pelaksana di lapangan. Bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan selama proses pendidikan, baik itu sejak awal maupun sampai ujian terakhir, ada yang kurang berkenan, itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf, karena saya yakini betul bahwa tidak ada dosen di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang sengaja untuk mempersusah mahasiswa, sengaja untuk menghambat mahasiswa. Justru terbalik kalau mau sadar. Semakin banyak koreksi yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswanya, sebenarnya itulah yang terbaik. Kalau dosen apa yang diajukan oleh mahasiswa langsung tanda tangan saya tidak pernah koreksi, sebenarnya itu dosen yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak mungkin apa yang ditulis oleh mahasiswa kita langsung benar. Oleh karena itu, mari kita sisihkan waktu untuk kita koreksi apa-apa yang ditulis oleh mahasiswa kita. Supaya arsip di perpustakaan itu minimal tidak terlalu banyak salahnya. Kalau hanya kita ujian bertanya dan dijawab, itu tidak terekam oleh waktu apa yang orang lain lihat. Tetapi apa yang diarsipkan oleh mahasiswa di perpustakaan tentang skripsinya, kapan dan di mana saja mahasiswa itu dibaca oleh orang lain skripsinya, maka bukan hanya mahasiswa itu yang malu, tetapi kita semua ikut malu bahwa begitulah apa yang kita hasilkan. Padahal sebenarnya karena kelalaian kita untuk memeriksa apa yang mereka tulis di dalam skripsi. Oleh karena itu, waktu masih panjang. Khususnya kita yang sudah berumur, mari kita wariskan kepada jurusan kehutanan ini hal-hal yang positif yang bisa diikuti oleh generasi pelajar. Oleh karena itu, tidak perlu segan-segan kalau periksa dengan baik, biar 10 kali diperiksa saja. Tidak ada lagi buru-buru sekarang. Tidak ada lagi kita kejar berapa banyak yudisium, yang penting mau 3 orang, mau 2 orang, yang penting berkualitas. Karena fakultas ini harus kita tinggalkan hal-hal positif. Termasuk sudah mulai sekarang, walaupun belum secara resmi, saya tidak inginkan lagi ada formulir untuk kesediaan menguji. Itu seakan-akan kita ini tidak punya penghargaan kepada fakultas ini. Kecuali kalau S2, S3 bisa ada kesediaan. Jangan sampai bersamaan dengan pelaksanaan ujian di S1. S1 itu wajib, Pak. Dari setengah 8 sampai jam 16 siap untuk kita diberi tugas oleh jurusan. Jangan lagi kasih setengah mati jurusan untuk mengedarkan formulir kesediaan. Ada 4 orang sudah 3 setuju, tiba-tiba 1 tidak setuju karena ada tabrakan dengan yang lain. Akhirnya mulai dari nol lagi. Kasihan jurusan. Sudah begitu banyak kegiatannya harus disibukkan lagi dengan formulir kesediaan. Oleh karena itu saya sampaikan secara resminya nanti di rapat akademik tingkat fakultas, secara resmi saya sampaikan bahwa tidak ada lagi formulir kesediaan menguji. Karena resmi seminar itu dijadwal, kemudian ujian skripsi dijadwal, jurusan kasih tugas saja ke semua dosen pada waktu itu. Yang penting intinya minimal 5 hari sudah keluar surat tugasnya. Kemudian mahasiswa juga sudah mendaftar minimal 5 hari. Jangan nanti besok baru mendaftar. Jadi banyak sekali hal-hal sama ujian virtual ini, itu memang kondisi juga tidak apa-apa. Tetapi kalau nanti ke depan kita harus punya standar-standar
intinya perhatikan semua buku panduan yang sudah kita ciptakan. Alhamdulillah nanti pada rapat akademik tingkat fakultas ada 2 buku yang kita akan gulirkan yang disusun oleh UJME. Yang pertama itu buku panduan pendidikan pengajaran selama kondisi virtual yang dipadukan dari keputusan Mendikbud dengan dari keputusan rektor, khususnya untuk di lingkungan EFIL kita sudah gabung dua-duanya. Karena insya Allah sampai bulan 12 sepertinya masih secara virtual perkuliahan dan praktikum. Kemudian yang kedua tadi standar-standar penghargaan, karena insya Allah setiap kegiatan yudisium seperti yang sudah disampaikan kategorinya, tetapi setiap tahun ada kategori pengabdian pada masyarakat dan kategori penelitian dan penulisan jurnal ilmiah. Itu kita akan berikan penghargaan waktu setiap tahun. Kita evaluasi siapa yang banyak penelitiannya, siapa banyak pengabdiannya, siapa yang jurnal internasionalnya dan jurnal nasionalnya. Mudah-mudahan dengan semua pendekatan-pendekatan ini akan bisa membawa fakultas kita seperti yang senantiasa saya sampaikan, tidak mungkin kita bisa meraih yang terbaik di semua fakultas, tetapi minimal tidak jauh dari pertengahan. Itu sudah kita berhasil, mudah-mudahan semua ini dekan tidak bisa jalan sendirinya, harus kita bersama-sama. Sehingga senantiasa saya istilahkan hanya bersama kita bisa, dan dari kita untuk semua, bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya untuk EFIL, tetapi semua untuk Universitas Haloleo dan semua untuk Indonesia. Saya kira ini beberapa hal penting, kemudian saya informasikan sekaligus saya undang khususnya Bapak Ibu, insya Allah hari Minggu kita akan laksanakan kurban di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Alhamdulillah tahun ini berkat rezeki dari Allah dan kerjasama kita, tahun lalu kita kurban 3 ekor. Tahun ini kita kurban 4 ekor. Kita ambil waktu hari Minggu, baru dipotong, jadi jam 7 sampai selesai. Kita harapkan Bapak Ibu baik yang mendaftar kurban atau tidak, ya silakan datang karena kita laksanakan kurban atas nama untuk Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Para mahasiswa yang ada di Kendari silakan. Karena hanya bersama kita bisa, tidak ada yang lain. Kemudian yang secara virtual kita akan laksanakan rangka kita menyerahkan untuk Masjid Sabilil Mutahid. Senantiasa kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi alhamdulillah pada renungan kurban ini juga akan nanti kita serahkan sedekah ya 10 juta itu sudah bisa. Dan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kurban ini adalah jurusan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan insyaallah sebentar nanti saya akan kirimkan acaranya. Saya sudah sampaikan ke ketua jurusan dan sekretaris jurusannya. Mudah-mudahan semua kombinasi yang kita lakukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, akan membawa kepada kebahagiaan kita semua dunia dan akhirat. Fakultas kita mudah-mudahan makin lama semakin maju untuk kita tinggalkan kepada generasi kita. Saya kira demikian sambutan yang saya bisa sampaikan. Salam kepada keluarga semua anak-anakku, para sarjana baru. Ingat pada bulan ini sudah mulai pemasukan apalagi pendaftaran mahasiswa. Itu sampaikan kepada orang tuanya, daripada di fakultas lain lebih baik di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Buktinya walaupun kondisi pandemi tetap berjalan kegiatan akademik dengan baik. Tetangganya, kemudian para dosen jangan pernah berhenti untuk kita sosialisasi. Alhamdulillah kalau jurusan kehutanan sudah memenuhi kuota, tetapi jurusan ilmu lingkungan seperti yang disampaikan oleh Ibu WD1 itu kita masih jauh dari kuota. Apalagi sudah ada jurusan ada lingkungannya di teknik, jadi itu semakin kita bersaing. Oleh karena itu melalui media-media ini, webinar, kemudian acara-acara silaturahmi,
itu kita kemas dengan baik karena bisa dibaca di YouTube dinonton di YouTube oleh semua dari seluruh Indonesia. Dengan demikian maka kita bisa dikenal. Kalau kita sudah dikenal, pasti kita akan dipilih. Tapi kalau tidak dikenal, ya bagaimana kita mau dipilih? Oleh karena itu, jangan bosan-bosan. Mari kita saling bahu-membahu untuk kita mensosialisasikan jurusan kita, fakultas kita. Mudah-mudahan kita bisa sama dengan fakultas lain. Sekian kurang lebih, mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, acara selanjutnya penutup dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara ini, maka berakhirlah seluruh kegiatan Yudisium secara kolektif yang dilakukan secara virtual, dan kami atas nama pribadi memohon maaf jika ada kesalahan yang terjadi, dan kesalahan itu datangnya dari kami pribadi dan kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebelum kita tutup mari sama-sama kita mendengarkan lagu Mars Rimbawan. Mari kita bernyanyi, memuji dan rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba Raya, indah damai dan mulia, teman tempat kita bekerja. Rimba Raya, indah damai dan mulia, teman tempat kita bekerja. Mohon maaf, ini sepertinya jaringan di tempat saya agak jelek ini. Bisa ada yang bantu saya untuk share untuk lagu Mars Rimbawan? Pak Adi, mohon maaf Pak Adi. Bisa tolong Pak Adi? Iya. Ini biar layar sudah tidak bisa muncul di laptop saya. Saya kira cukup. Baik, Tidak ada, baik. Iya. tidak ada file di komputer ini? Di internet Pak, ada itu. Oh, di internet? Iya, Mars Rimbawan saja Pak. Ini saya tidak bisa tampil video di sebentar saja. Iya, Cici, kasih mati dulu HP-mu sebentar. Iya, tidak lama di nak. Network bandwidth is slow. Jaringan.
184 kayaknya, Mas. Ya. Muncul Pak, tapi nanti pada saat kita share, kita aktifkan checklist audionya Pak. Oh, mantap Pak. Kita aktifkan dulu yang share audio Pak. Tiba-tiba low jaringan di rumah saya ini Pak. Yang mananya deh? Pada saat kita lakukan share screen, ada paling ujung itu di bawah yang checklistkan audio share screen. Audio share screen pada saat kita lakukan share screen. di speaker setting ya? Ya. Audio setting? Bukan di share screen. Di bawah screen. Ya, bukan di situ. Yang di share screen-nya. Oh, ya, share screen. Ya, share screen. Ada itu yang di pojok paling kiri sekali, Pak. Yang mana ya? Enggak, saya coba lagi di sini. Yang komputer sound, bukan? Iya. Oke. Iya. Saya ulang dulu. Oke, baik Pak. Kedengaran? Kedengaran Pak. Mari kita bernyanyi, memuji dan menyanyikan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni.
Oke, selamat semuanya. Sampai jumpa hari Minggu berkurban dan hari Senin untuk bersihari siang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua panitia yang terlibat. Masak-masak, pulang-pulang. Terima kasih. Ini dari lab. Selamat kepada semua alumni. Selamat sarjana baru. Semoga selalu sukses dan lancar segala urusannya. Salam kepada keluarga masing-masing. Semuanya Maaf lahir dan Terima kasih, batin. Bu. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha insya Allah besok. amin. Amin. Izin dah. Izin Mau potong sapi. izin live ya. Mau masak ketupat. Ya, Izin ya semuanya sukses anak-anak. Bapak Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan dan sekjur ilmu lingkungan pada Pak Al-Bakri. Alhamdulillah. Selamat kepada seluruh alumni. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ada ke acara. Ada ke acara guys. Raka Bu Rasa. Ada ke Ada Bu ke Rasa. acara. Ada ke foto-foto ini. Ada ke foto-foto. Ada ke foto-foto. Agenda kan Mi? Ayo sekarang Tiara mau, Tiara. Depan Matahari Lama. Hari Minggu. Ale, hari Minggu. Belum habis Bu Rasa aku. Sekarang saja. Pulang kampung. Oh, ini pulang kampung dulu ya. Pulang kampung. Padahal Pak Abbas ada. Iya kok. Bisa lupa.